Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama kita menyusun persamaan dulu. Oke, ini jadi untuk menyusun persamaan kuadrat atau persamaan parabola, itu ada 3 di sini. Ada yang pertama, jika diketahui 3 buah titik yang dilalui. Yang kedua, ada jika diketahuinya titik potong dengan sumbu X. Dan yang terakhir, jika diketahuinya titik puncaknya. Bahas yang pertama dulu ya. Contoh soal langsung. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik 0,5, 1,10, dan 2,19. Nah, rumus umum persamaan parabola itu kalau persamaan kuadrat itu kan bentuknya kan kayak gini kan. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Nah, di sini diketahui 3 titik yang dilalui. 3 titik yang dilalui berarti ada 0,5, berarti ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya, terus ini juga sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya, dan sama juga, ini sebagai X, sebagai Y. Nah, kita substitusikan satu-satu masing-masing titik ke persamaan parabolanya yang ini. Yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama titik 0,5. Berarti kan ini X-nya 0, Y-nya 5 kan? Berarti Y-nya 5 sama dengan A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. 0 kali A 0, tambah B kali 0, 0. Berarti sisa C, berarti C-nya sama dengan 5. Terus titik yang 1,10, berarti 10 sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah B dikali 1 tambah C. Berarti 10 sama dengan A, ini kan 1 kuadrat, 1 kali A itu A. Terus B kali 1 B plus C. Terus tadi kan kita udah dapet nih, C-nya sama dengan 5. Berarti kita substitusikan ke sini langsung. Jadi 10 sama dengan A plus B tambah 5. Jadi A plus B sama dengan ini 5 yang ini. Pindah ke kiri kan jadi min kan. Jadi 10 kurang 5, 5. Berarti dapat A plus B sama dengan 5. Lanjut ke titik 2,19. Berarti 19 sama dengan A dikali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. Berarti 19 sama dengan 2 kuadrat kan 4, jadinya 4A. Tambah 2B tambah C. Terus C-nya masukin lagi, C-nya tadi ini 5. Jadinya 4A tambah 2B tambah 5. Terus 5-nya pindahin ke kiri, jadi 19 kurang 5 itu 14. Jadi 4A tambah B sama dengan 14. Dah. Lanjut, berarti kan yang belum ada kan A sama B. A sama B-nya kita cari dari sini. Dari A plus B sama dengan 5 sama 4A plus 2B sama dengan 14. Nih, kita pakai eliminasi. Ini ada A plus B sama dengan 5, 4A plus 2B sama dengan 14. Berarti harus menghilangkan salah satu kan. Kita hilangkan yang B berarti atas kali 2 ya. Bawah kali 1. Yang atas jadinya 2A plus 2B sama dengan 10. Yang bawah tetap 4A tambah 2B sama dengan 14. Jadinya 2A dikurang 4A min 2A, 2B dikurang 2B itu habis. Ini habis. Terus 10 dikurang 14 min 4. Jadi A-nya sama dengan min 4 dibagi min 2, 2. Udah dapat A-nya. A-nya 2. Sekarang tinggal cari B-nya. B-nya didapat dari substitusi. Boleh ke persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Yang lebih mudah yang mana? Yang atas. Karena angkanya lebih kecil kan, cuma A plus B sama dengan 5. A-nya berapa? A-nya 2, tambah B sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan 5 kurang 2. B-nya sama dengan 3. Udah dapat A, B, C-nya. Udah deh, kita kembalikan ke persamaan parabolanya tadi kan Y sama dengan AX kuadrat nih plus BX plus C. Tinggal kita masukin A, B, C-nya nih. Tadi A-nya berapa? A-nya 2. Berarti jadinya 2X kuadrat plus 3X tambah 5. Gitu ya. Ini untuk yang persamaan kuadrat kalau diketahui 3 buah titik.
Oke, lanjut yang kedua. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau parabola atau fungsi kuadrat, itu kan pasti dia memotong di sumbu X pada dua buah titik. Pada dua buah titik, yaitu ada X1,0 dan X2,0. Nah, rumusnya untuk kalau diketahuinya berpotongan dengan sumbu X ini. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Itu. Kita contoh soalnya. Tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0 serta melalui titik 5,8. Nah, ini jangan keliru. Ini ada 3 titik juga sama sebenarnya. Cuman ini ada memotong di sumbu X. Jadi pakai rumus yang ini. Nah, kalau memotong sumbu X pasti ada titik lainnya ini. Titik lainnya yang 5,8. Jadi, ini 1,0 sebagai ini sebagai X1. Ini sebagai X2. Ini sebagai X doang. Ya, oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kita substitusikan nih, berarti kan yang belum ada A. Berarti A-nya yang kita cari. Y-nya berapa? Oh ya, ini X, ini Y juga nih. Ya, ini Y. Ini X, Y. Jadinya Y-nya 8 sama dengan A. Terus X-nya 5 nih, X1-nya 1. Dikali 5 dikurang X2-nya 4. Berarti 8 sama dengan A, 5 kurang 1, 4, 5 kurang 4, 1. Jadinya 8 sama dengan 4A. Berarti A-nya sama dengan 8 bagi 4, 2. Kalau udah dapat A-nya, kita kembalikan lagi ke rumusnya. Cuman, X sama Y-nya nggak usah diganti, nggak usah disubstitusi. Jadi cuma A, X1 sama X2 aja, oke? Terus berarti Y sama dengan A-nya tadi 2, X min X1-nya 1, terus X lagi, X2-nya 4. Berarti Y sama dengan 2 dikali, ini kaliin pelangi, jadi X kali X kuadrat. X kali min 4, jadi min 4X, terus ini min X sama plus 4. Min 4X min X min 5X, jadinya, terus ini kaliin lagi gini. Jadinya hasilnya 2X kuadrat min 10X plus 8. Ini persamaan parabolanya. Kayak gitu. Jadi masukin ke rumus. Kemudian masukin lagi ke rumus. Tapi X sama Y-nya gak usah diganti gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Jika diketahui titik puncaknya di sini kita simbolin sebagai XP, YP, dan melalui titik X, Y, selalu nih melalui titik, tadi juga kan sumbu X tetap melalui titik apa gitu. Rumusnya ini Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratin, tambah YP. Langkahnya sama, kita harus mencari nilai A dulu, baru habis itu masukin lagi ke rumus, tapi X sama Y-nya nggak usah diganti gitu. Berarti ini sebagai XP nih, ditentukan persamaan parabola yang diketahui mempunyai titik minimum. Nah, titik puncak itu ada titik minimum, ada titik maksimum. Ya, jadi jangan bingung, titik minimum itu ada titik puncak, titik maksimum juga itu namanya titik puncak. Jadi ini adalah XP, yang ini YP. Ini YP, terus yang ini yang 0,3 ini X, 3-nya itu Y. Dah, tinggal masukin ke rumus. Jadinya 3 sama dengan A-nya yang dicari. X-nya 0 dikurang XP-nya 2 dikuadratin tambah min 2. Berarti 3 sama dengan A dikali min 2 dikuadratin 4A min 2. Terus min 2 pindah ke kiri jadinya 5 sama dengan 4A, berarti A-nya sama dengan 5/4. Terus A-nya masukin. Jadi Y sama dengan 5/4 X min 2 dikuadratin tambah YP-nya min 2. Berarti Y sama dengan 5/4 dikali X kuadrat min 4X tambah 4 dikurang 2. Terus ini hasil kuadrat dari X min 2 kuadratin ya. Terus ini dikali gini, jadinya
5/4 X kuadrat min 5X. Ini kenapa min 5X? Karena 5/4 dikali 4 kan 5. Ini 5/4 kali 4 juga 5. Jadinya min 5X tambah 5 dikurang 2. Jadinya Y sama dengan 5/4 X kuadrat min 5X tambah 3. Ini X min 2 dikuadratin, kenapa jadi kayak gini? Kalian pakai cara yang ini aja nih. X min 2 dikali lagi X min 2. X min 2. Jadi kali pelangi. Kayak gini. Udah, selesai deh, nggak ada lagi. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Kalau misalnya dalam gambar, misal ya contoh. Ada gambar kayak gini, jadi diketahuinya nanti di soalnya nggak langsung kayak gini, tapi gambar gini. Misal diketahui misal gambarnya kayak gini. Yang diketahui ini sama mana ya? Misal titik ini bukan titik puncak ya ininya. Dah. Ini berarti kalau misal diketahui titik ini sama titik ini kan namanya titik potong di sumbu X, sama titik lainnya yang ini namanya titik lainnya. Jadi kalau misalnya soalnya dalam gambar nggak usah bingung, tinggal masukin ke rumus aja sama aja. Berarti ini pakainya rumus yang melalui titik potong sumbu X gitu. Tapi kalau di gambar diketahui titik puncak, ya berarti pakai rumus yang diketahui titik puncaknya. Kayak gitu ya, jadi nggak harus soalnya soal cerita begini dalam bentuk kalimat, bisa juga dalam bentuk gambar, disuruh cari persamaan dari gambar di samping apa, kayak gitu. Oke. Udah ya, udah habis. Oke, sekian materi di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Bye.